Selamat datang di Media Edukasi. Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang gangguan organ pernafasan dan cara menjaga organ pernafasan pada manusia. Tanpa disadari, seringkali kita tidak memperhatikan pentingnya kesehatan sistem pernafasan kita. Padahal, sama halnya dengan organ tubuh lain, paru-paru kita pun butuh dirawat. Gangguan pada saluran pernafasan tidak boleh dianggap remeh, apalagi pada usia muda. Gangguan kesehatan pada organ pernafasan manusia dapat disebabkan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan. Faktor yang kedua, faktor fisik. Dan yang ketiga adalah bibit penyakit. Mari kita akan bahas satu persatu mengenai faktor penyebab gangguan organ pernapasan kita. Faktor yang pertama adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak bersih dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Lingkungan yang tidak baik untuk organ pernafasan pada manusia disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan bau tidak sedap yang disebabkan oleh sampah yang menumpuk. Faktor yang kedua adalah faktor fisik. Keadaan fisik seseorang yang tidak baik akan menyebabkan mudah terserang dan tertular gangguan organ pernafasan seperti flu dan batuk. Faktor yang ketiga adalah bibit penyakit. Bibit penyakit berupa bakteri dan virus yang dapat menyerang gangguan pernafasan kita. Misalnya, bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Gangguan tersebut sering dikenal dengan istilah tuberkulosis atau TB. Berikut ini adalah beberapa gangguan pernafasan pada manusia beserta gejala yang ditimbulkan. Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah flu. Flu adalah gangguan organ pernafasan karena virus. Adapun gejala yang ditimbulkan yaitu batuk, demam, badan terasa lemas, tenggorokan sakit, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Penyakit yang kedua yaitu asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernafasan yang diakibatkan oleh debu atau alergi. Adapun gejala yang ditimbulkan yang pertama yaitu batuk berdahak, sesak nafas, nafas berbunyi, ada riwayat asma dalam keluarga, dan ada riwayat alergi. Penyakit yang ketiga adalah pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus. Adapun gejala pneumonia yang pertama yaitu kehilangan nafsu makan, badan lemah dan kelelahan, mulai muntah atau diare, batuk yang mungkin berdahak atau berlendir, nyeri dada saat Anda bernafas atau batuk, sesak nafas, demam, berkeringat dan menggigil, kebingungan terutama pada orang tua, dan sakit kepala. Penyakit pneumonia disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae. Penyakit yang keempat adalah bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada saluran bronkus. Coba kalian perhatikan pada saluran bronkus tersebut. Di situ terdapat
lendir, atau mukos. Itulah yang menyebabkan terjadinya infeksi pada saluran bronkus tersebut. Penderita bronkitis terbanyak pada usia 1-3 tahun dengan gejala klinis seperti pilek, demam, batuk kering, kemudian menjadi berdahak, pernafasan menjadi lebih cepat, dan sianosis, kebiruan kulit bibir dan lidah. Penyebab bronkitis akut berasal dari infeksi paru-paru yang kebanyakan disebabkan oleh virus. Iritasi dan peradangan menyebabkan bronkus menghasilkan mukosa yang lebih banyak, dan tubuh berusaha mengeluarkan dahak atau mukosa yang berlebihan dengan cara batuk. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara memelihara organ pernapasan pada manusia? Mau tahu jawabannya? Yuk kita simak sama-sama. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat mahal harganya, sehingga kita yang masih memiliki kesehatan wajib menjaganya. Organ pernafasan merupakan organ penting yang harus kita jaga agar tetap sehat. Ada yang masih ingat organ pernafasan kita apa saja? Ya, organ pernafasan kita yang pertama yaitu ada hidung, faring atau pangkal tenggorok, tenggorokan atau trakea, dan paru-paru. Salah satu organ pernafasan pada manusia yang utama adalah paru-paru. Paru-paru memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup. Ketika paru-paru bermasalah, pernafasan kita juga ikut bermasalah. Karena organ yang berperan untuk memompa oksigen ke seluruh pembuluh darah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Agar proses pernafasan lancar, kita perlu menjaga paru-paru dengan baik. Bagaimana caranya? Kita simak sama-sama ya. Cara yang pertama yaitu dengan makan makanan yang bergizi dan seimbang. Contohnya yaitu dengan memakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan lain-lain. Orang yang kekurangan nutrisi terbukti lebih rentan mengalami berbagai gangguan pernafasan. Cara yang kedua yaitu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup harus memenuhi syarat kuantitas dan kualitas yang baik, yaitu tidur malam minimal 7 jam setiap hari, tidak sering terbangun saat tidur, bangun di pagi hari dengan segar, dapat tidur dengan mudah. Yang ketiga adalah olahraga teratur. Rutin berolahraga adalah cara menjaga organ pernafasan yang sangat efektif. Sebab dengan aktif bergerak, sirkulasi di tubuh akan berjalan dengan lancar. Dengan begitu, organ pernafasan, terutama paru-paru, akan selalu terjaga kesehatannya. Yang keempat adalah menghindari zat-zat yang berbahaya bagi pernafasan, yaitu menggunakan masker di tempat yang udaranya tercemar. Demikian materi kita kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Tetap semangat, jazakumullah khairan.